Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channelnya BMS Motor, teman-teman. Oke, kali ini kita bakal melakukan perakitan untuk mesin Yamaha Mio ya, teman-teman, dari awal sampai nyala ya, teman-teman. Oke, pertama-tama kita pasangkan dulu rantai ketengnya atau rantai klepnya, teman-teman ya. Setelah itu kita pasangkan krok asnya ya, teman-teman. Tes putar-putar ya, teman-teman. Lalu kasih oli ya, teman-teman, untuk pelumasan pertama ya. Setelah itu kita lakukan pengeleman ya untuk bloknya supaya tidak terjadi kebocoran ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan lem tribon ya, teman-teman. Saya menggunakan lem tribon untuk mengelem blok dari motor Mio ini, teman-teman. Oke, setelah itu kita lakukan pemasangan blok sebelahnya ya, teman-teman. Oke, ditekan, pastikan sudah rapat ya, teman-teman. Setelah itu kita pasangkan ya untuk baut dari motor ini ya, teman-teman. Kita pasangkan bautnya ya. Setelah itu kita lakukan pengencangan ya, teman-teman. Untuk pengencangan kita lakukan secara menyilang ya, teman-teman. Kita lakukan pengencangan bautnya secara menyilang ya. Tidak boleh sejajar, karena kalau sejajar nantinya takutnya tidak rata ya permukaan dari bloknya ya, teman-teman. Oke, terus kita lakukan pengencangan ya secara menyilang ya, teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke bagian tes ya, teman-teman. Kita tes krok asnya lancar atau tidak putarannya ya, teman-teman. Oke, ternyata lancar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pemasangan gear pompa olinya ya, teman-teman, atau kita pasangkan pompa olinya ya, teman-teman. Oke, kita pasangkan, jangan lupa packing dari pompa olinya dipasang ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita pasangkan lalu kita kencangkan ya bautnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut kita pasangkan ya kop dari pompa oli atau tutupnya ya, atau dudukan dari spool ya, teman-teman. Oh ya, pada tutup dudukan spool ini terdapat seal krok as ya. Pastikan juga setiap kali kita lakukan pembongkaran biar lebih safety, kita lakukan pergantian ya, supaya tidak terjadi rembesan oli ya pada saat mesin dinyalakan ya, supaya oli tidak bocor ya. Oke, teman-teman, jangan lupa kita pasangkan juga sepi dari magnet ya. Oke, setelah itu lanjut kita pasangkan spool ya, atau alternator ya, dan juga pulsernya ya. Dan jangan lupa kita pasangkan juga pelat penahan yang berfungsi untuk menahan kabel dari spool ya, supaya tidak tergores oleh magnet ya pada saat magnet berputar ya, teman-teman. Oke, lanjut kita kencangkan ya bautnya menggunakan kunci L5 ya, teman-teman. Kita kencangkan dulu. Setelah kita kencangkan juga ya untuk baut dari pulsar ya, teman-teman. Kita kencangkan menggunakan obeng plus ya. Oke, setelah kencang lanjut kita pasangkan magnetnya ya, teman-teman. Setelah itu kita kencangkan ya mur dari magnet ya. Kita tahan menggunakan tracker lalu kita kencangkan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut kita pasangkan ya lidah tensionernya ya, teman-teman. Untuk lidah tensioner bagian atas agak kita lengkungkan sedikit dulu ya, teman-teman, biar lebih presisi pada saat tensioner menekannya nanti ya, teman-teman. Oke, lanjut kita kencangkan ya bautnya menggunakan kunci L5 ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita pasangkan bos dari silinder ya, teman-teman, atau bos dari boringnya ya, teman-teman. Di sini saya lihat bosnya masih cuma tinggal satu ya, teman-teman. Seharusnya dua ya, teman-teman. Nanti kita pasangkan untuk bos silindernya bagian atasnya, teman-teman. Karena kalau cuma satu takut dari nanti pada saat dipres boringnya atau silindernya tidak rata ya, teman-teman. Oke, setelah itu lanjut kita pasangkan ya komponen dari silinder ya, teman-teman. Yang pertama kita rakit dulu komponen yang ada pada piston ya, teman-teman. Kita pasangkan dulu klip
pengunci dari pin piston ya teman-teman. Kita pasangkan dulu sebelah ya teman-teman. Sebelahnya nanti pada saat piston sudah terpasang di stang seher ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasangkan ring piston ya teman-teman. Di sini ring piston juga terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu ring oli, ring bensin, dan ring api ataupun ring kompresi ya teman-teman. Untuk ring oli posisinya di paling bawah ya teman-teman, berwarna agak dari bahan kuningan ya teman-teman. Dan untuk ring bensin berwarna agak kehitaman ya teman-teman. Dan untuk ring api ataupun ring kompresi itu bergaris chrome ya teman-teman untuk ring kompresinya ya teman-teman. Dan posisinya di paling atas ya untuk ring kompresi ya teman-teman. Kita pasangkan ring bensin, lalu kita pasangkan juga ring kompresi ya teman-teman. Oke, lalu kita paskan ya. Posisi titik temunya jangan sampai sejajar ya teman-teman, karena kalau sejajar takutnya nanti oli masuk ke ruang bakar ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman, lanjut kita pasangkan pin pistonnya ya teman-teman. Kita kasih pelumasan sedikit, lalu kita pasangkan ya di stang sehernya. Dan jangan lupa kita pasangkan juga klip pengunci yang sebelah tadi ya, yang belum kita pasang. Setelah kita pasang, oke, setelah itu lanjut kita pasangkan ya packing dari silinder blok atau poring ya teman-teman. Kita pasangkan dulu packingnya ya teman-teman. Kita pastikan rantai klep supaya tidak mengganggu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pasangkan ya bos dari silinder blok tadi ya teman-teman. Yang kurang satu nanti sudah kita pasang ya teman-teman, kita tambah satu lagi ya. Oke, lanjut kita pasangkan silinder bloknya ya atau poringnya ya teman-teman. Pelan-pelan aja, sambil ditekan-tekan sedikit ya ringnya. Hati-hati jangan sampai ringnya patah ya teman-teman. Setelah masuk, lalu kita dorong ya teman-teman, pelan-pelan kita dorong. Dan kita posisikan juga rantai klepnya ya teman-teman. Angkat, oke, setelah kita angkat lalu kita dorong ya. Setelah itu kita putar krok asnya atau magnet teman-teman. Kita posisikan piston di posisi top atau posisi paling atas ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasangkan lidah tensioner bagian bawah ya teman-teman. Kita pasangkan lidah tensioner bagian bawah ya. Oke teman-teman, lanjut kita pasangkan packing dari head cylinder ya teman-teman. Lalu kita pasangkan ya head silindernya ya teman-teman. Kita pasangkan, kita dorong pelan-pelan ya teman-teman. Kita dorong menggunakan plastik dari atau sarung dari kunci buah ya teman-teman, atau recet dari kunci buah ya teman-teman. Lalu kita pasangkan ya ring dari mur dari head cylinder ini ya teman-teman. Kita pasangkan ring dan murnya ya teman-teman. Lalu kita lakukan pengencangan ya teman-teman. Untuk pengencangan kita lakukan dengan cara menyelang ya teman-teman. Kita lakukan pengencangan secara menyelang ya, biar permukaan dari silinder dan head silindernya rata nantinya ya teman-teman. Oke, lanjut kita kencangkan baut 8-nya juga ya, yang berada di samping. Oke teman-teman, lanjut kita pasangkan tensionernya ya teman-teman. Di sini tensioner ini berfungsi untuk menekan rantai keteng ya teman-teman, atau rantai klepnya ya teman-teman. Kita kendorkan dulu, lalu kita pasangkan bautnya, lalu kita kencangkan ya teman-teman. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita pasangkan ya gigi timingnya ya. Pastikan juga garis dari gigi timing sejajar dengan tanda panah yang ada di head cylinder ya teman-teman. Dan magnet juga berada di posisi top ya teman-teman. Dan piston berada di posisi titik mati atas ya teman-teman. Oke, kita pasangkan bautnya, lalu kita kencangkan ya teman-teman. Kita kencangkan menggunakan kunci buah 12 ya teman-teman. Dan kita tahan ya untuk magnetnya ya teman-teman.
Oke, kita cek lagi rantai ketengnya apakah sudah rata dan sudah kencang ya teman-teman. Oke, setelah itu lanjut ya teman-teman, kita lanjut setel klep ya teman-teman. Kita setel celah dari pelatuk klep ke batang klepnya ya teman-teman. Kita setel. Di sini saya lakukan penyetelan ya teman-teman tanpa menggunakan puller ya teman-teman, karena kebetulan puller saya lagi nggak tahu ya di mana, jadi kita lakukan penyetelan manual aja ya. Untuk pemula saya sarankan melakukan penyetelan menggunakan puller ya. Tapi kalau yang sudah sering atau sudah terbiasa melakukan penyetelan klep, mungkin sudah tahu ya rasanya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita ganti ya untuk karet atau packing dari tutup pelatuk klep ya teman-teman. Kita ganti ya. Kita ganti karetnya menggunakan karet yang baru ya teman-teman, supaya tidak terjadi kebocoran oli ya teman-teman, atau rembesan oli ya. Dan kita ganti juga untuk karet tutup dari gigi timingnya ya teman-teman. Wajib kita lakukan pergantian ya teman-teman untuk karet-karetnya, supaya tidak terjadi rembesan oli ya teman-teman. Oke, kita pasang, kita tekan pelan-pelan ya. Oke, setelah kita tekan pelan-pelan, lanjut kita pastikan ya sudah masuk dengan rata atau sudah rapi ya teman-teman. Oke, kita pasangkan, kita pukul aja pelan-pelan tapi ya teman-teman. Oke, lalu kita pasangkan bautnya dan kita kencangkan ya teman-teman. Kita kencangkan menggunakan kunci T8 ya teman-teman. Kita kencangkan secukupnya ya. Jangan sampai terlalu kencang, takutnya nanti. Oke teman-teman, lanjut kita pasangkan dinamo starternya ya teman-teman. Kita pasangkan dulu dinamo starternya pelan-pelan, lalu kita tekan ya. Kita tekan. Kalau sudah masuk, lanjut kita pasangkan gigi starternya ya teman-teman. Kita pasangkan gigi starter dan as dari gigi starternya ya. Dan kita pasangkan juga plat penahan dari gigi starternya ya teman-teman. Lalu kita pasangkan bautnya dan kita kencangkan ya menggunakan kunci T8 ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasangkan pelor starter atau one way-nya ya teman-teman. Kita pasangkan. Oke, lanjut kita pasangkan juga rollernya ya teman-teman. Kita pasangkan roller. Lanjut kita pasangkan roller, lalu kita kasih pelumasan ya untuk di bos dan di rumah rollernya ya teman-teman. Dan kita pastikan juga slidernya kencang ya atau rapat ya teman-teman. Lanjut kita pasangkan ring dari ring tipis ya. Kita pasangkan ring tipisnya, lalu kita pasangkan blower dan kita pasangkan plat bintang ya, atau lawan dari rumah roller ya teman-teman. Kita pasangkan. Lanjut kita pasangkan gigi engkol ya. Kita pasangkan gigi engkol dan kita pasangkan ringnya ya teman-teman. Lalu kita pasangkan murnya ya teman-teman. Lalu kita kencangkan ya teman-teman. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci buah 17 ya teman-teman. Kita gunakan kunci buah 17. Lalu kita lakukan pengencangan ya, dan untuk mur sebelah magnetnya kita tahan ya. Lalu kita kencangkan ya mur dari rumah roller ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasangkan panbelnya ya teman-teman, dan kita pasangkan juga puli belakangnya ya teman-teman.
Kita pasangkan juga. Oke teman-teman, lanjut kita kencangkan ya untuk mur dari puli belakangnya teman-teman. Kita kencangkan murnya ya. Kita tahan menggunakan tracker lalu kita kencangkan ya menggunakan kunci 24 ya. Oke teman-teman, lanjut kita pasangkan TPT-nya dan kita pasangkan bautnya ya teman-teman. Lalu kita kencangkan ya teman-teman. Untuk pengencangan ya kita lakukan dengan cara menyilang ya teman-teman, supaya permukaan dari CVT-nya rata ya. Jangan sampai kita lakukan pengencangan sejajar ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kali ini kita lanjut ke perakitannya ya teman-teman. Di sini saya pasangkan dulu karburatornya supaya nanti pada saat kita pasangkan ke rangkanya tidak banyak lagi yang kita pasangkan ya teman-teman. Untuk karburatornya sudah saya servis ya teman-teman. Setiap kali kita lakukan pembongkaran mesin wajib kita lakukan servis ya karburatornya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya juga melakukan pergantian ya untuk saringan udaranya ya, karena kemarin sudah sangat kotor ya. Karena motor ini biasanya dibawa ke kebun ya. Karena di sini mayoritas dari penduduk sini adalah petani ya teman-teman. Oke, kita kencangkan tutup dari saringan udara ya. Oke, kita kencangkan, pastikan harus rapat ya supaya nanti air tidak masuk ke saringan udara ya teman-teman. Karena nanti takutnya kalau air bercampur debu masuk ke saringan udara, takutnya nanti masuk lagi ke karburator ya, dan takutnya nanti masuk ke mesin dan nanti klepnya bocor ya teman-teman. Biasanya seperti itu sering terjadi ya. Oke, kita kencangkan baut dari dudukan saringan udara ya teman-teman. Sini saya lakukan pengganjalan ya menggunakan ring tebal ya atau ring agak lebar, karena dudukan saringan udara ini sudah kalah ya. Kita ganjal supaya lebih kuat ya dan tidak goyang. Lanjut kita kencangkan juga baut dari saringan udaranya yang sebelah kanan ya. Kita pasangkan juga ringnya ya supaya lebih kuat. Oke, kita kencangkan. Oke teman-teman, lanjut kita pasangkan olinya ya teman-teman, atau pelumasnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan oli standarnya ya teman-teman, yaitu oli Yamaluk Matic ya. Kita pasangkan, kita tuangkan. Setelah itu kita pasangkan lagi tutup oli ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lakukan perakitan, kita pasangkan mesinnya ke bodinya ya teman-teman, lalu kita lakukan tes menyalakan motornya ya teman-teman. Alhamdulillah motornya sudah nyala ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel dari BMS Motor ya teman-teman. Terus ikuti terus BMS Motor. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya perihal motornya, silakan ya, insya Allah nanti saya jawab satu persatu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Salam kuku hitam dari Tanah Bangka ya teman-teman.